Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu masih terkait masalah subvarian COVID-19, yaitu gejala Omicron BA.4 dan BA.5. Dan kita ketahui itu sudah masuk di Indonesia, dan kemarin memang diketemukan 8 orang yang terinfeksi ya subvarian Omicron BA.4 dan BA.5, yaitu 8 orang ya. Makanya bahasan kata kali ini adalah gejala Omicron BA4 dan BA5 yang dialami pasien di Indonesia. Ya, sobat sekalian ya, ternyata memang belum benar-benar selesai ya satu masalah Omicron ini ya, meskipun kita ketahui ya tren kecenderungan uh, Omicron atau COVID-19 ini beberapa minggu ini terakhir menurun ya, tetapi untuk terakhir-terakhir ini nampaknya ada kenaikan gitu ya, tetapi memang tidak signifikan ya. Tetapi yang patut kita ketahui ya, ternyata ada juga muncul subvarian dari Omicron, yaitu BA.4 dan BA.5. Dan ini sesuai yang sudah dibahas di channel Delgo ini ya, yang sebelumnya memang tingkat kecepatan penularannya itu sangat cepat gitu ya. Sama seperti Omicron yang memang karakternya penularan cepat, memang tidak begitu berbahaya, tetapi memang kecepatan penularan itu yang bisa menimbulkan duplikasi penularan virus di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Dan kita ketahui ini sudah masuk gitu ya, B4 dan B5 gitu ya. Meskipun ini adalah subvarian Omicron, tetapi gejalanya ternyata setelah masa inkubasi itu ya, setelah inkubasi itu baru ketahuan gejalanya itu juga lebih cepat, 2 sampai 3 hari ya. Yang sebelumnya kalau kita ketahui varian Delta dan juga Omicron itu biasanya 7 hari baru kelihatan gejala, tetapi ini 2-3 hari itu sudah kelihatan ya. Diantaranya adalah gejala batuk ya, batuk, kemudian sesak nafas, dan juga badan lemas ya. Bagi Anda yang kemungkinan ada tanda-tanda yang tidak normal ya, harus waspada gitu ya. Makanya kita akan cek gitu ya, apa yang terjadi sebenarnya terhadap subvarian B4 dan B5 yang sudah masuk di Indonesia. Itu yang pertama kali menular 8 orang gitu ya di Bali, dan sekarang sudah masa proses perawatan gitu ya. Dan sama seperti varian SARS-CoV-2 lainnya, subvarian ini juga menimbulkan gejala klinis yang hampir mirip satu sama lain ya. Sejauh ini ada beberapa gejala yang dilaporkan oleh sejumlah pasien di Indonesia gitu ya. Memang sudah tercatat 8 orang subvarian, yang 8 pasien terinfeksi 2 subvarian B4 dan BA5 gitu ya. Nah, dokter spesialis paru Erlina Burhan ya, yang biasa kita lihat di televisi itu mengatakan bahwa sebagian besar pasien tidak bergejala. Artinya ini besar pasien tak bergejala gitu ya. Seberapa besar pasien lainnya dilaporkan mengalami gejala ringan ya. Artinya memang rata-rata tidak begitu parah ya, tetapi ya ingat bahwasanya ketidakparahan itu kadang menurunkan ketidakwaspadaan kita ya. Padahal di negara seperti Singapura itu sudah mewanti-wanti akan adanya gelombang baru pada bulan Juli ya. Artinya negara lain dan beberapa negara yang berdekatan ya, tetangga kita itu sudah mewanti-wanti akan adanya ya waspada. Artinya kita juga harusnya sama gitu ya, karena kemungkinan penularan kita ketahui dahulu ketika ada varian Delta itu meledak begitu parah, itu sampai tidak terkontrol. Makanya kita harus dalam hal ini untuk subvarian Omicron B4 dan B5 memang harus meningkatkan kewaspadaan. Nah, satu pasien itu ya, satu pasien yang kita ketahui ya, kan ada 8 orang di Bali yang terinfeksi subvarian B4 B5. Nah, satu pasien Omicron BA4 BA5 itu dilaporkan mengalami gejala sedang ya.
Kemudian pasien 20 tahun ya, perempuan Indonesia ini gejalanya sedang, ujar Elina Burhan saat webinar waspada Omikron subvarian B4 dan BA5 dalam masa transisi menuju endemi ya. Kemudian juga diketahui pasien tersebut telah menerima 2 dosis vaksin Sinovac. Pasien tersebut dilaporkan mengalami gejala sebagai berikut ya, yaitu batuk, sesak nafas, sakit kepala, lemah, mual, muntah, dan nyeri sendi. Artinya memang meskipun ringan atau sedang, kita harus waspada ya sobat sekalian. Kemudian Dr. Elina juga menduga sesak nafas pada pasien terjadi ini akibat Omikron BA5 yang lebih banyak bereplikasi di saluran nafas bawah ya. Jadi masalah sesak nafas ini memang benar-benar harus dijadikan perhatian gitu ya, yang sering banyak di gejala yang banyak dinampak gitu ya. Selain itu, sesak nafas juga mungkin terjadi akibat adanya penyakit penyerta lainnya. Bisa jadi juga karena penyakit yang lain seperti asma, ujar Erlina. Nah, kemudian berikut adalah beberapa gejala Omikron ya. Yang pertama adalah gejala Omikron B5 ya. Itu apa saja ya? Nah, sejauh ini sebanyak 6 pasien yang dilaporkan terinfeksi subvarian Omikron BA5 itu 3 pasien dilaporkan tidak bergejala gitu ya. Artinya sebanyak 2 pasien dilaporkan gejala ringan, misalnya sakit tenggorokan, badan pegal, demam, dan batuk. Artinya ini standar gitu ya. Artinya gejala Omikron yang biasa nampak ya seperti itu ya, artinya batuk, kemudian sakit tenggorokan, badan pegal, dan demam. Sementara satu pasien lainnya ya gejalanya sedang, termasuk di dalamnya mual, muntah, sesak napas. Nah, itu tadi yang gejala B5 yang dialami 3 pasien itu ya. Nah, yang 2 pasien itu yang gejala Omikron BA4 itu dilaporkan terinfeksi subvarian Omikron itu 1 pasien diantaranya tidak bergejala gitu ya. Sementara 1 pasien lagi mengalami gejala ringan berupa demam dan batuk ya. Jadi itu ada sobat sekalian ya, sobat dialgo sekalian, kondisi pasien yang kemarin di Bali itu yang terinfeksi subvarian B4 dan B5. Artinya memang rata-rata mereka ada yang tidak bergejala ya untuk subvarian B4, BA4, BA5 itu rata-rata batuk ya. Kemudian sakit tenggorokan, badan pegal gitu ya, dan demam ya. Dan yang paling penting ya sobat sekalian, dengan mengetahui kondisi ini kita harapkan bisa terus waspada gitu ya. Masih ada ancaman dan COVID ini termasuk juga Omikron subvarian BA4 B5 ini bisa jadi ancaman ya, karena kita sudah jelaskan bahwasanya karakternya ini penularannya sangat cepat ya. Kalau kita tidak waspada tentu saja akan berdampak lebih buruk gitu ya. Oleh karena itu dalam hal COVID-19 Omicron subvarian baru ini, tentu saja yang saya rekomendasikan adalah terus konsumsi produk kesehatan yaitu propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Rupiah ya. Ini sudah banyak testimoni yang terkait masalah COVID-19 gitu ya. Dan tentu saja ini kita ketahui propolis adalah produk turunan lebah yang selain madu yang manfaatnya sangat luar biasa. Dan ini ada produk premium ya sobat sekalian, karena ini sudah memakai nanoteknologi ya. Apa itu teknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit gitu ya. Kemudian manfaatnya antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya, kemudian mengatasi penyakit berat, kolesterol, diabetes, stroke ya, jantung, sinusitis, paru-paru, demam, diabetes, dan lain-lain ya. Ini ada produk sapu jagat yang hampir bisa mengatasi berbagai macam penyakit. Kemudian untuk varian selanjutnya yaitu Turkish Professor Brain ya, ini sesuai namanya, fungsinya untuk nutrisi otak ya, kemudian dapat meningkatkan konsentrasi ya, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, mengatasi keluhan vertigo, kemudian sakit kepala, stres, dan kepala pening gitu ya.
Dapat juga meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja sekaligus ya memudahkan anak dan remaja itu menghafal pelajaran dan juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Unggulan Turkish Problem Surya ini adalah produk halal ya, kemudian sudah mendapat sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM dan sertifikat dari INIA International Nano Entrepreneur Association gitu ya. Penggunanya mudah, tinggal meneteskan Turkish Problem Surya ini sesuai berat badan tubuh. Jika berat badan tubuh 70 kg berarti 7 tetes, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat itu bisa 2 kali pagi, siang dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Problem Surya. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Algo, di Tokopedia, Shopee atau Bukalapak. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.